Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai rukun iman dan juga syarat-syarat dari iman itu sendiri. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan fikih. Ya, kita akan masuk kepada bab taharah. Nah, di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah itu sendiri tidak ada pembahasan permulaan atau muqaddimah mengenai kitab taharah ini, tapi langsung kepada bab furudul wudu, ya, bab fardunya wudu. Nah, maka kita sebelum masuk kepada furudul wudu perlu untuk membahas terlebih dahulu juga mengenai taharah dan yang berkaitan dengan taharah, karena ini juga suatu yang penting, ya, taharah. Nah, taharah itu sebagaimana yang kita tahu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bersuci, ya, taharah itu bersuci. Nah, alat untuk bersuci ini kita semuanya tahu menggunakan media air. Ya, menggunakan media air, atau sebagai penggantinya juga terkadang menggunakan batu dan debu, ya, debu. Nah, untuk debu ini sebenarnya dia tidak menghilangkan hadas yang ada di dalam tubuh kita, ya, tapi itu hanya sebagai alternatif saja. Jadi sebagai rukhsah, keringanan. Jadi sebenarnya hadasnya itu tetap ada, tapi karena tidak adanya air, maka atau karena ada sebab lain yang menyebabkan itu tidak bisa menggunakan air, maka kemudian sebagai penggantinya menggunakan debu. Nah, tapi pada hakikatnya itu hadasnya tidak hilang. Begitu juga dengan batu. Kalau kita istijmar, ya, bersuci dengan menggunakan batu karena tidak ada air, maka itu sebenarnya najisnya itu masih bersisa di situ. Nah, tapi kita ada rukhsah, ada keringanan karena tidak adanya air. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai air itu sendiri. Nah, air yang kita tahu, air ini dibagi menjadi 3 berdasarkan suci atau tidaknya. Dibagi menjadi 2, ya, berdasarkan suci dan tidaknya itu dibagi menjadi 2, yaitu suci atau dan juga najis, ya, suci dan najis. Nah, jadi air itu ada air yang suci dan air yang najis, dibagi menjadi 2. Nah, air yang suci ini kemudian dibagi menjadi 2 lagi, ya. Jadi air pertama dibagi menjadi suci dan juga najis. Nah, yang suci dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air suci dan mensucikan ini dalam bahasa Arab disebut dengan tahur. Itu tahur, ma tahur. Nah, ma'un tahur, air yang suci dan mensucikan. Nah, hanya jenis ini saja yang dibolehkan untuk dipakai dalam bersuci, yaitu air yang suci dan mensucikan. Apa itu air suci dan mensucikan? Air suci dan mensucikan adalah air yang belum berganti nama air tersebut dari nama mutlaknya. Kita tahu ada air itu disebut dengan air kelapa, ada air sirup, ada air kopi. Nah, air-air seperti ini sudah hilang kemutlakannya.
Nah, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, air ketika dia masih mutlak, nah, maka itu adalah air suci dan mensucikan atau air tahur. Contohnya air hujan, air sungai, air sumur dan sebagainya. Itu namanya air suci dan mensucikan, ma'un tahur. Nah, yaitu yang tidak hilang nama mutlaknya dan juga tidak hilang sifat mutlaknya. Sifat mutlak itu air berarti tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, ini berarti air ma'un tahur. Yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang dia tidak najis tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci juga karena dia tidak mensucikan. Apa itu? Yaitu air yang hilang nama mutlaknya. Seperti tadi saya contohkan, ada air kelapa, air kopi, air susu dan sebagainya. Termasuk diantaranya air mustakmal, yaitu air yang sudah dipakai untuk bersuci, itu air mustakmal. Nah, yang ketiga tadi pembagiannya air suci dibagi dua, yaitu air tahur suci mensucikan dan air thohir. Nah, air thohir itu air suci tapi tidak mensucikan. Berikutnya yang jenis kedua yaitu air najis. Nah, air najis ini air yang tercampur dengan zat yang najis. Nah, kalau misalkan air itu sedikit terkena najis sedikit, meskipun tidak berubah warna, bau dan rasa, tetap yaitu menjadi air najis kalau air itu sedikit. Tapi kalau air itu banyak, lebih dari 2 kula, maka untuk berubah sifatnya atau hukumnya menjadi air najis, yaitu ketika berubah warna, bau dan rasa. Maka kalau misalkan air itu banyak, lebih dari 2 kula, tapi tidak terkena najis, kemudian terkena najis dan tidak berubah warna, bau dan rasa, maka itu masih masuk kategori air suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Berikutnya setelah itu ada air yang suci mensucikan tapi makruh. Kita makruh itu berarti lebih baik tidak dipakai untuk bersuci. Dia kalau dipakai bersuci tetap sah, cuman lebih baik tidak dipakai. Nah, itu namanya apa? Hanya ada satu jenis, itu ma' musyammas. Ma' musyammas. Apa itu ma' musyammas? Ma' musyammas adalah air yang terkena sinar matahari dengan 3 syarat. Air itu terkena sinar matahari di wilayah yang beriklim gurun, sangat panas. Kemudian yang kedua, air tersebut berada di wadah yang dari logam. Dan yang ketiga, dipakai untuk bersuci di anggota badan. Nah, berarti kalau dipakai untuk nyuci itu nggak makruh. Mencuci baju misalkan itu tidak makruh. Jadi syaratnya 3. Air musyammas itu makruh dipakai, itu syaratnya 3. Pertama, di iklim yang panas yang gurun. Kemudian yang kedua, wadahnya logam. Yang ketiga, dipakai untuk badan, anggota badan. Nah, ini ma' musyammas. Nah, kemudian kita tadi membahas mengenai air 2 kula. Ya, air 2 kula. Air 2 kula ini yang membagi antara air itu sedikit atau air itu banyak. Jadi sedikit banyaknya itu didasarkan pada kula ini. Nah, 2 kula itu berapa sebenarnya? 2 kula itu, nah, perkiraannya secara hitung-hitungan matematika menurut ulama fikih itu sama dengan 216.000 cm3. 216.000 cm3. Nah, itu dari berapa gambaran wadahnya? Nah, gambaran wadahnya itu setidaknya 60, panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Jadi 60 kali 60. Nah, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan kita
tidak bisa membangun bak mandi yang selebar 60 dan panjang 60. Misalkan kita cuma bisa membangun itu panjangnya 80 tapi lebarnya hanya bisa 60. Dan 80 panjangnya 80, lebarnya 60. Ya kan? Harusnya jadi kita bisanya lebih panjang tapi lebarnya berkurang. Ya. Atau misalkan kita bisa membangun lebih panjang dari yang umumnya. Nah, jadi kan 60 kali 60 kali 60. Jadi kalau misalkan kita bisa membangun itu lebih panjang dari sebetulnya 60 kali 60 kali 60. Tapi kita bisa bangun nih panjangnya 80. Nah, tapi lebarnya tetap normal 60, 80, 60, ya kan? 80 bisa lebih panjang, tapi lebarnya juga tetap panjang. Nah, tingginya kira-kira berapa? Apa masih tetap 60? Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya 80 tadi, kita bisa menghitungnya 80 ya, 80 dikalikan 60 berapa? 80 kali 60 4.800. Nah, untuk menghitung tinggi yang menunjukkan 2 kula itu bagaimana? Nah, itu 216.000 dibagi 4.800. Kan tadi 80 kali 60 4.800. 216.000 dibagi 4.800. Berapa hasilnya? 45 cm. Berarti tinggi 2 kula adalah ketika tingginya batas tinggi dari air 2 kula pada bak kita itu adalah 45 cm. Begitu seterusnya, tinggal diganti-ganti saja angka-angkanya. Nah, ini untuk 2 kula. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah pada perkara najis. Nah, najis ini berdasarkan besar kecilnya, besar kecilnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis kecil, najis besar, dan juga najis yang sedang. Nah, najis kecil itu apa? Dan najis besar itu apa? Dan najis sedang itu apa? Nah, berdasarkan besar kecilnya dibagi 3. Nah, najis kecil, najis sedang, dan najis besar. Najis kecil itu adalah najis yang berasal dari air kencing anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibunya. Nah, kencingnya anak laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibunya. Nah, anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi kecuali air susu ibunya itu najis yang kecil. Nah, najis besar atau mukhallafah, nah, itu adalah najis yang berasal dari babi dan anjing. Nah, yang mutawasito, apa yang tengah? Nah, yang mutawasito itu adalah semua najis selain najis kecil dan najis besar. Itu masuknya mutawasito. Nah, ini pembagian berdasarkan kecil besarnya. Nah, kemudian berdasarkan ada tidak wujudnya, najis itu dibagi 2. Berdasarkan ada tidaknya wujud itu dibagi 2, yaitu najis aini sama hukmi. Nah, najis aini itu adalah najis yang ada wujudnya, ada bau, ada warna, ada rasa, itu najis ain. Sedangkan najis hukmi adalah tidak ada wujudnya, tapi dia secara hukumnya masih najis. Saya kasih contoh. Misalkan ada anak kecil buang air besar di atas lantai kita. Nah, ini ada wujudnya, berarti itu najis aini. Nah, bagaimana kita membersihkannya? Nah, ini kan tadi buang air besar kan, berarti itu najisnya mutawasito. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya, kita ambil lap kering, nah, atau tisu, kan? Kita lap itu kotoran dari atas lantai, kemudian kita buang
kotorannya, kita lap lagi sampai benar-benar bersih, tidak ada bau, warna dan rasa. Nah, maka najis itu menjadi najis hukmi. Ini masih najis, tapi najisnya najis hukmi karena wujudnya tidak ada, ainnya tidak ada. Nah, kemudian diapakan lagi biar tidak najis? Nah, caranya di lap pakai lap basah. Nah, dilap pakai lap basah sudah, kemudian menjadi suci lagi. Nah, cara mensucikannya begitu. Jangan sampai kemudian ada kotoran kita langsung disiram air. Kalau disiram air itu nanti najis semua. Karena di situ masih ada wujudnya. Jadi kalau ingin membersihkan najis itu, hilangkan dulu wujudnya, maka menjadi hukmi, kemudian tinggal dilap saja pakai tisu yang sudah dikasih air atau lap basah. Sudah selesai. Itu cara membersihkan najis yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalkan najisnya itu najis mughalladhah dari anjing atau babi, nah caranya itu tadi, ainnya dihilangkan, wujudnya dihilangkan dulu, baru kemudian dicuci pakai 7 kali air, yang salah satunya dicampur dengan debu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan wudu. Nah, wudu ini sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran sudah disebutkan tata caranya di dalam Al-Quran ya. Tata cara dalam Al-Quran itu tentang wudu dengan jelas ya, bahwa wudu itu disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sini ada dua kata. Ya, ada dua kata. Yang ada dua macam perintah. Ada ighsilu dan wamsahu. Ighsilu dan wamsahu. Apa bedanya huslun dan mashun? Apa bedanya huslun dan mashun? Nah, ghusl itu mencuci. Mencuci itu berarti apa? Airnya harus mengalir, harus sampai ke anggota badan yang dicuci. Nah, kalau mashun itu membasuh. Kalau membasuh, air tidak harus mengalir. Jadi ambil sejumput, kemudian tempelkan. Nah, sekarang mana anggota badan yang huslun dan mana yang mashun? Nah, yang huslun itu adalah muka, tangan, dan kaki. Nah, sedangkan yang mashun itu kepala. Nah, ingat ya, kepala, bukan rambut. Jadi kalau misalkan orang nggak punya rambut, maka yang dibasuh adalah kulit kepala. Karena yang diperintahkan itu kepalanya, bukan rambutnya. Sama juga orang kalau punya rambut, kemudian dia mau wudu, nah itu kulit kepalanya harus basah, meskipun hanya sedikit. Nah, makanya kita yang diwajibkan itu membasuhnya rambut nih, yang bagian bawahnya, nah harus masuk ke sini ya. Nah, itu adalah cara mashun, nah membasuh. Nah, sekarang furudul wudu. Fi furudil wudu, membahas tentang fardu-fardunya wudu. Nah, fardu wudu itu ada 6 ya, ada 6 fardu wudu. Al-awwal an-niyat, yang pertama adalah niat. As-tsani ghusl wajhi, membasuh mencuci muka. Wa hadduhu, dan batasnya adalah min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wadh-dhaqani tulan. Nah, batas pembasuhannya adalah dari awal ujung tempat tumbuhnya rambut ini sampai muntahal lihyaini wadh-dhaqani tulan. Nah, sampai dua atas ini, tempat tumbuhnya jenggot ini sampai bawahnya dagu. Wa ardon, nah lebarnya ini kan panjang ya, panjang atas bawah. Nah, wa ardon, nah lebarnya dari minal udhun ilal udhun, sampai awal telinga sampai akhir telinga. Nah, dari sini. Nah, kalau kita tahu apa definisi dari wajah itu sendiri, kita akan tahu sampai batas mana kita wajib membasuh. Wajah itu adalah bagian kepala yang terlihat dari orang yang melihat kita saat kita berbicara. Bagian kepala yang terlihat oleh lawan bicara kita saat kita bicara dengan mereka, itulah wajah. Kita melihat ke seseorang itu kan dari sini ke sini ya,
atas bawah. Ini yang wajib dibasuh. Nah, yang punya jenggot panjang, itu harus disela-sela gini ketika wudhu. Dari mana kita tahu batas panjang tidaknya? Lihat, kalau kelihatan kulitnya di balik jenggot ini berarti itu pendek. Tapi kalau nggak kelihatan berarti panjang. Nah, itu kita membedakan antara yang pendek dan panjang. Yang ketiga yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai batas siku. Kemudian mashu syai'in min basyarati ra'sina. Ini baru yang membasuh sedikit bagian dari kulit kepala. Au sya'rin fi haddihi, atau rambut pada pangkalnya. Nah, harus pangkalnya, bagian dalamnya ini, tidak boleh bagian atas. Makanya harus ditempelkan di sini. Ya. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bayn. Yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Nah, tertib. Nah, jadi ada 6. Ini yang wajib-wajib saja, itu ada 6. Pertama niat, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh kepala, kemudian yang kelima membasuh kaki, dan yang terakhir mohon maaf ini apa bahasanya ya, tadi saya ulangi lagi. Yang pertama itu niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci tangan, kemudian yang ketiga membasuh kepala, yang kelima mencuci kaki, kemudian yang keenam tertib. Nah, harus tertib. Nah, jadi harus bedakan antara kata-kata mencuci dengan membasuh. Mencuci itu berarti airnya harus pindah, harus mengalir. Sedangkan membasuh itu cukup toilet gini saja sudah boleh. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan. Jadi wudhu itu bisa kita wudhu itu hanya dengan 1 gelas kecil, Ini bisa. Ini misalkan kita kalau di dalam perjalanan nggak bawa bekal air, ya kan? Hanya ada air sedikit, itu tetap kita bisa wudhu. Tetap bisa wudhu. Nggak perlu kita tayamum. Karena kalau hanya mengandalkan yang wajib-wajib saja, itu sebenarnya kita bisa untuk wudhu. Sekarang akan kita praktekkan coba bagaimana caranya wudhu itu bisa sedikit tapi bisa sah. Nah. Kita ini lipat dulu. Nah, ketika kita hendak wudhu dan ingin mengambil air, itu usahakan dan harus ya seperti itu. Jadi kita niatkan, kita menumpahkan air itu, tangan kita menandah ini, niatkan untuk mengambil air, untuk menadahi air. Kalau tidak begitu, maka airnya itu nanti menjadi mustakmal. Nah, menurut mazhab Syafi'i itu seperti itu. Karena kalau kita tidak meniatkan ini untuk menadahi air, maka akan menjadi mustakmal. Nah, pertama kita niat dulu. Nah, sambil niat dalam hati. Atau kita juga disunahkan untuk melafazkan nawaitul wudu ala fardisna sebagai fardillah taala. Nah, ketika nanti ini kan sudah ada air di sini. Nah, ini sudah cukup ini. Sebenarnya ya, ini sudah cukup untuk membasuh muka. Nah, itu sudah cukup. Nah, tapi tadi kita niatkan dulu untuk iktiraf. Nah, kapan kita niat itu di dalam hati, mulainya di dalam hati. Nah, ketika nanti mulai membasuh muka. Jangan ketika waktu nadain ini kita niatkan untuk wudhu. Nah, niat itu harus berbarengan dengan ketika membasuh muka. Nah, kan ada kan. Nah, ini bisa diratakan. Nah, jangan sampai tangannya lepas. Karena kalau tangannya sudah lepas, itu jadi mustakmal. Nah, ini bisa diratakan.
Nah, air itu selama dia tidak menetes dari bagian yang dia basuh, maka dia belum mustakmal. Nah, ini jangan sampai lepas. Nah, ini sudah, muka sudah. Kita kan yang wajib-wajib saja kan. Nah, tadi muka sudah kan. Nah, sudah rata. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, tangan. Nah, tangan. Nah, ini jangan sampai lepas, diratakan semua. Setelah kita yakin sudah terkena semua, baru lepas. Nah, kan sudah. Nah, ini kiri. Nah, tangan sudah 2. Nah, berikutnya kepala cukup gini bisa. Nah, gini saja. Nah, ini sudah nggak apa-apa, sudah sah. Nah, berikutnya kaki. Nah. Kanan, kemudian kaki kiri. Katakan semuanya kena. Nah, sudah selesai wudhu kita. Ini nggak sampai habis 1 gelas, hanya setengah. Padahal tadi pertama sempat saya buang. Itu adalah tata cara wudhu dengan menggunakan air yang minimalis, yang sedikit. Nah, saya kira cukup sampai sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada pengurus Ibnu Salim atau di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.